Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian rutin setiap Senin malam di Masjid As-Siddiq ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi langkah-langkah kita dan selalu memberikan hidayah untuk selalu bersemangat di dalam mencari ilmu. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada masih dalam pembahasan Kitabul Hajj. Berkaitan dengan menuntut ilmu, kita harus menyelesaikan setiap fan ilmu, fan akidah, kita menyelesaikan setiap tahapan-tahapannya. Fan tauhid kita selesaikan, kita bedakan antara akidah dengan tauhid. Juga fan fikih kita selesaikan, dari kitab Thaharah ke sana, ke kitab salat, kitab ibadah gitu ya, dalam berkaitan dengan rukun Islam, kitab salat, hingga kitab haji sekarang, haji. Kemudian nanti itu kan fikih ibadah ya, awalnya kita fikih ibadah, nanti fikih muamalah ya, jilid selanjutnya adalah fikih muamalah, muamalah maliyah, ada muamalah badaniyah adalah fikih, kemudian nanti jinayah. Jadi kita selesaikan ya. Walaupun kalau Umdatul Ahkam ini adalah thariqahnya thariqah hadis ya, bukan kitab fikih susunan, tapi berdasarkan hadis. Kita masuk kepada dalam kitab haji ini adalah babul fidyati, bab tentang fidyah. Apa ada yang Bapak Ibu ketahui dan dengar mungkin berbeda dengan pembahasan ini, yang Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian pahami mungkin atau mendengarkan, fidyah itu adalah apa, Bu? Pak? Apa fidyah itu? Apa yang Bapak pahami tentang fidyah? Apa yang Bapak Ibu, Bapak-bapak pahami selama ini tentang fidyah? Ya, membayar saum ya, membayar saum. Kalau tidak mampu maka dibayar, gitu ya. Ada qada, ada fidyah. Fidyah ini berbeda dengan itu. Ya, beda dengan fidyah. Fidyah di sini adalah fidyah berkaitan dengan pelanggaran haji, ya, bukan saum. Karena dalam Kitabul Haji, An Abdullah bin Ma'qilin, diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil qala jalastu ila Ka'bi bin Ujrata fasa'altu anil fidyati. Aku duduk bersama Ka'ab bin Ujrah, fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah,
Ini Abdullah bin Ma'qil. Anil fidyati, tentang fidyah. Faqala, maka jawab Ka'ab bin Ujrah, nazalat fiyya khasatan. Turun ayat tentangku secara khusus. Wahiyya lakum amatan. Dan ayat tersebut adalah berlaku bagi kalian secara umum. Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Sedangkan kutu itu menyebar turun dari sini ke wajahku. Faqala ma kuntu aral jahda balagha bika ma ara aw ma kuntu aral jahda balagha bika ma ara. Kata Nabi, aku tidak pernah menyangka ada kesulitan, penyakit yang sampai seperti itu apa yang aku saksikan, gitu ya. Atau aku tidak pernah menyaksikan kesulitan atau penyakit yang sampai seperti yang aku lihat ini, kata Rasul. Penyakit, entah ya, ada suatu penyakit di kepalanya sehingga kutunya banyak sampai berjatuhan kutu itu ke wajah, gitu ya. Nah, Nabi juga baru melihat seperti itu, penyakit itu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan kalau ada penyakit di di kepala, apalagi sampai kutunya banyak, apa yang biasa lakukan kalau ada penyakit gitu? Nah, jangankan kutu gitu, ketombe gitulah. Ini panjang, apa yang mesti dilakukan? Mencukurnya. Sedangkan mencukur kan nggak boleh, kan ini lagi haji. Nah gitu maksudnya, ini kaitannya dengan itu. Berarti kan pelanggaran kalau mencukur. Maka kata Nabi, atajidu syatan, apakah engkau kau dapatkan kambing, gitu ya? Atau kau punya kambing nggak? Untuk apa? Untuk menebus itu. Qultu, aku katakan, la, tidak. Qala fasum salasata ayyamin. Tidak, aku tidak punya kambing. Qala, kata Ka'ab bin Ujrah, fasum salasata ayyamin. Maka saumlah 3 hari kalau gitu. Au it'atim sittata masakina. Atau berikanlah makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in. Bagi setiap masing-masing orang miskin itu setengah sok, setengah zakat fitri kita. Dalam riwayat lain, fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yutima faraqan baina sittati masakin, untuk memberikan satu faraq, ya, yang tadi faraq itu nanti disebutkan. Jadi farok itu 3 sok, ya. Farok itu 3 sok, ukuran 3 sok. Bayana sittati masakin, untuk 6 miskin. Kan masing-masing setengah sok. Setengah kali 6 jadi 3 sok, ya. Au yuhdi syatan, atau menyembelih kambing. Au yasumu salasata ayyamin, atau saum 3 hari dari pelanggaran tersebut. Gharibul hadis, al-gharib dari apa yang hadis tadi, ya, kalimat-kalimatnya. Pertama, nazalat fiyya, turun ayat mengenaiku, tentang aku ini.
Ayat apa itu? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 196 berkaitan dengan Ka'ab bin Ujrah banget. Faman kana minkum maridun, maka orang siapa yang di antara kalian maridun dalam keadaan sakit, au bihi adzan min ra'sihi, lihat. Atau dia itu ada penyakit min ra'sihi pada kepalanya. Tadi Ka'ab bin Malik, ya, penyakit. Ini berkaitan dengan Ka'ab bin Malik. Fa fidyatun, maka baginya fidyah, mesti fidyah min siyamin berupa saum, au shadaqatin atau sedekah yang tadi. Ayatnya kan global. Au nusukin atau menyembelih, kan gitu. Kemudian tadi dikatakan humilat bil bina lil majhul, dengan bina majhul. Ini berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau hamala adalah maklum, kalau humil tu afan. Kalau hamal tu aku membawa, kalau humil tu aku dibawa kepada Nabi, kan gitu. Di Ka'ab dibawa dengan permasalahan itu kepada Nabi. Yuk kita tanya kepada Nabi. Makuntu aro bi fathatil jam hamzah, dengan memfathahkan hamzah bimana aldhunnu. Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah menyangka, gitu. Kok ada ya penyakit yang seperti itu. Ma'aro bifatil hamzah, dengan membatalkan hamzah bimana usyahidu. Aro ya ini usyahidu, aku saksikan sekarang ini, tidak pernah menyangka yang aku saksikan sekarang ini. Al-jahda tadi dengan memfathahkan jim itu al-masyaqqah, ya, kesulitan. Wa bidhammiha, dengan mendomahkan, kalau mendomahkannya jim al-juhda bimana al-wasa. Al-wasa'u yaitu keluasan, at-taqah kekuatan, kemampuan. Yang dimaksud di sini apa? Al-jahda, bukan al-juhda berarti, yaitu masyaqqah, kesulitan dengan penyakit seperti itu. Al-faraq yang tadi dengan memfathahkan fa dan ro itu mikyalu yasa'u salasata asa'in nabawiyah. Itu al-faraq itu dengan fa-nya difathahkan, ro-nya juga, yaitu seukuran yang sebanding dengan 3 so' nabawi, dan telah berlalu dalam zakat tentang ukuran so' nabawi dan ukurannya yang disesuaikan dengan zaman sekarang, yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Antara zaman Nabi dengan zaman sekarang adalah pembahasan tentang so' nabawi yang sebelumnya, ya, di mana so' nabawi ya berbeda-beda, ya, tergantung dari gandum, ya, gandum yang ditakar, karena so' itu berkaitan dengan takaran, gitu ya. Kalau gandum yang bagus menjadi berat itu sekitar 2,5 kilo gitu ya. Kalau gandum yang kualitasnya biasa kadang 2,9 gitu ya, seperti itu. Berbeda-beda beratnya, ya. Seperti juga beras juga tentu kualitasnya akan berbeda-beda. Karena so' berkaitan dengan takaran, bukan apa? Bukan tatkala di kilo, ditimbang itu akan berbeda. Penerangan secara globalnya dari hadis tadi. Jadi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'ab bin Ujrah dalam perang Hudaybiyah, dan beliau dalam keadaan ihram, ya. Perang Hudaybiyah. Orang Hudaybiyah, para sahabat di sana berperang, kemudian juga waktunya haji. Di sana di antara para sahabat juga ada yang siap untuk berihram, tapi juga dihalangi oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin untuk berhaji, gitu ya. Faidal qamalu, tiba-tiba tiba-tiba si kutu ini menyebar ke wajahnya dikarenakan penyakit.
dan juga wal ausah al mutasabbibatu minal wara, dan juga kotoran-kotoran yang disebabkan dari penyakit. Ya, banyak kayak mungkin buduk-buduk gitu ya, kotoran-kotoran. Karena kutu itu memakan kotoran-kotoran penyakit kan gitu. Dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang yang penyayang, ya, pengasih dan penyayang, ya, maka tersentuh hatinya melihat keadaan Ka'ab bin Ujrah itu. Kata beliau, aku tidak pernah menyangka ada masyakoh, kesulitan yang sampai sepertimu ini, gitu ya, yang tidak pernah aku saksikan sebelumnya. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 196, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi." Maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia mempunyai penyakit min ra'sihi, dari kepalanya. Manakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu mendapatkan seabdal-abdal yang bisa difidyahkan? Yaitu yang pertama Nabi nanya dulu, itu kambing. Kamu punya kambing enggak? Maka kambing Rojah mengatakan, lah, aku tidak punya. Atau tidak ada biaya untuk kambing juga. Dalam tajidis syata, apabila kau tidak mendapatkan kambing, fa anta mukhayyar, maka engkau boleh memilih baina siyami salasati ayyam, antara saum 3 hari, au it'ami sittati masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Tiap orang miskin setengah sa' min burin, berupa gandum, au ghairihi, atau yang lainnya, ya. Apakah itu kurma, pokoknya suatu makanan biji-bijian yang bisa ditakar dan awet, ya. Gandum, kurma, anggur yang kismis kayak gitu, itu kategorinya seperti itu ya. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan zakat fitri pun demikian, ya. Boleh kurma, boleh kismis, boleh, bahkan boleh zabib itu, ya itu. Wa yakunu dzalika kafaratun an halqi ra'sihi, dan keadaan hal itu adalah merupakan kifarat karena mencukur rambutnya, ya, mencukur rambutnya. Ra'si, kepala, maksudnya rambut. Alladzi tarra ilaihi fi ihramihi, yang memadaratkan kepadanya, memaksanya, ya, dalam ihramnya, min ajli ma fihi minal hawam, karena di sana ada penyakit. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain, khayyarahu baina tsalatsa, memilihkannya antara 3 perkara tadi, dipilihkan apakah saum, apakah menyembelih, apakah memberi makan. Dalam riwayat lain, bukan urutan. Kalau di dalam hadis ini seolah-olah urutan. Kamu mempunyai kambing, nah gitu ya. Berarti yang ini menunjukkan urutan yang afdal. Dalam riwayat lain dipilih, suruh memilih. Fidyah saum dikatakan memilih, dikatakan juga urutan, ya. Ya. Fidyah saum atau pelanggaran saum orang yang mendatangi istrinya, ya. Kan yang utama adalah harus saum 2 bulan berturut-turut. Baru alternatif yang lain. Dalam hadis ini terdapat beberapa faidah, ma yu'khadhu minal hadisi, apa-apa yang diambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, jawazu halqi sya'ri lil muhrimi ma'at tadarruri bi baqaihi wa yufdi. Bolehnya
mencukur rambut bagi orang yang ihram ma'at tadarruri. Ya ini. Kalau disertai ada madarat. Ya, bukan karena tiba-tiba pengen dicukur aja gitu, biar ganteng gitu ya. Bukan, ini tadarrur ya. Ada sesuatu yang harus dia dicukur ya. Contohnya Ka'ab bin Ujrah ini karena ya kalau dibiarkan ya semakin parah kan gitu. Semakin parah. Tadarrur bibaqai. Kalau dibiarkan madarat kalau membiarkannya. Wa yufdi dan juga apa? Walaupun terpaksa mencukurnya tetap wa yufdi tetap memberi fidyah gitu. Boleh pertama boleh juga karena tadarrur dan juga tetap walaupun itu adalah darurat terpaksa tapi tetap fidyah mah gitu ya. Jadi ini suatu kesatuan. Yang kedua, tahrimu ahdi sya'ri lil muhrimi bila dararin. Nah, konsekuensinya apa? Haram. Faedahnya ini adalah apa? Dalam hadis ini terdapat pengharaman mengambil atau memotong rambut ya bagi orang yang ihram bila dororin tanpa ada doror, kemadaratan, bahaya, penyakit gitu ya, hanya iseng saja ya. Sebelum artinya apa? Sebelum tahallul gitu ya. Misalkan karena rambut panjang karena raguk gitu ya gitu, cuman hanya sekedar itu gitu tanpa ada madarat yang lain. Walaupun dia memberikan fidyah, pengen ganteng, yang penting bayar fidyah aja, nggak bisa gitu. Itu haram seperti itu. Banyak uang ini dicukur aja. Yang penting bayar, enggak. Yang penting bayar, bukan yang penting fidyah. Tetapi kalau tidak ada doror yang membahayakan, tidak boleh, haram gitu. Yang ketiga, anal afdala fil fidyati dabhu syatin. Bahwasanya yang paling afdal di dalam fidyah adalah menyembelih kambing, itu yang paling afdal. Wa taqsimuha alal fuqara'i dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Fa illam yajid, jika tidak dia mendapatkan, fasyamu salasati ayyamin, maka saumlah 3 hari. Au it'ami sittati masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in, bagi setiap satu orang miskin setengah sa'. Ya, setengah sa'. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, at-tahayyuru, itu pilihan, bukan urutan. Yang pertama sembelih kambing, kalau tidak punya bagikan makanan kepada fuqara. Saum ya, saum. Makan kan lebih berat ya. Berat mana saum 3 hari dengan memberi makan 6 orang miskin? Kan berat saum, berarti kan alternatif. Baru kalau tidak bisa saum, maka memberi makan 6 orang miskin. Dalam riwayat yang lain, at-tahyir, katanya pilihan aja antara 3 perkara tersebut. Nah, nanti akan ada tahqiqnya ya. Nanti ada tahqiqnya, artinya yang benarnya bagaimana, apakah urutan atau pilihan gitu. Nanti akan ada bahas, mungkin juga tidak sekarang.
Yang keempat, kaunus sunnati mufassiratan wa mubayyinatan lil Qur'ani. Keadaan as-sunnah ini adalah menafsirkan dan menjelaskan kepada Quran. Gimana Al-Quran mengatakan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun, maka fidyah min siyamin berupa saum. Saumnya gimana? Ditafsirkan di dalam hadis gitu, salah satu ayam kan gitu ya. Au sodakotin, atau sodakoh. Sodakohnya bagaimana? Yaitu 3 so untuk 6 orang. Nah, itu ya hadis yang menafsirkannya. Au nusukin, atau menyembelih. Menyembelih apa? Unta, sapi atau kambing berapa ekor? Di sini dalam as-sunnah dijelaskan satu kambing, 1 ekor kambing. Jadi sunnah ini menafsirkan dan menjelaskan terhadap Al-Quran. Fa inna shadaqatal madhkura fil ayati mujmalah, karena sedekah yang disebutkan dalam ayat masih mujmal, masih global. Sedekah itu gimana? Bayanna hal haditsu, al hadis lantas menjelaskannya. Ya. Yang kelima, dhahirul hadithi anna nisfa sa'i yukhraju. Dhahir hadisnya bahwasanya setengah sa itu dikeluarkan. Sawaun akana min burrin aw ghairihi. Sama saja apakah keadaannya dari gandum ataupun yang lainnya. Wa huwa madhabu Malikin, dan itu adalah madhab Imam Malik. Wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i. Wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Berarti ada riwayat lain. Wa huwa sahihu, dan ini adalah yang sahih li dhahiril hadisi, berdasarkan lahiriah hadis, berdasarkan dhahir yang nampak dalam hadis tersebut, bahwa setengah sa itu dikeluarkan, ya. Yaitu setengah sa. Amal masyhur min madhabi Ahmad, adapun yang masuk dari madhab Imam Ahmad, fayuji'u mudun min burrin, maka boleh 1 mud dari gandum. 1 so 4 mud, ya. 1 so adalah 4 mud, 1 mud itu sebegini, ya. Aunis fisa'in, atau setengah so min ghairihi. Yang keenam, zahirun nususi, zahir nas, ya. Kalau disebutkan nas itu adalah Al-Quran atau Al-Hadis. Dan dari sini adalah, ya, zahir nas baik Al-Quran atau hadis, nuzulul ayati ba'da fatwan Nabi. Turunnya ayat yang tadi itu, ya. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, itu setelah fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi berfatwa dulu, kamu mempunyai kambing? Tidak. Kalau gitu saum 3 hari atau beri makan 6 orang miskin. Kan itu fatwa Nabi. Fatwa Nabi apakah wahyu? Wahyu, ya, wahyu. Cuman tidak berupa ayat, ya. Kan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Fatwa Nabi keluar, dan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ayat yang berkaitan dengan hal itu, gitu. Dua-duanya adalah merupakan wahyu. Fatakunul ayatu, maka keadaan ayat itu muayyidatan lil wahyil ladzi la yuthla, menguatkan pada wahyu yang tidak dibacakan. Artinya apa? Kayak hadis qudsi gitu, ya. Jadi kalau itu kan tidak dibacanya, itu tidak menjadikan ibadah. Kalau Al-Quran itu dibacanya ibadah, ya. Dibacanya juga disunahkan berirama, ya, berirama. Karena bukan dari golongan kami orang yang man lam yataghanna bil Quran, ya.
yang tidak berirama di dalam membaca Al-Quran. Ya. Punya irama, berirama. Irama yang sesuai. Wafihi apa namanya sekarang? Yang 7 ya. Wafihi ra'fatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terkandung kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu iba melihat itu. Ya. Nabi itu perhatian kepada Ka'ab bin Ujrah. Aduh, aya penyakit no kitunya, kata Nabi itu. Gak pernah saya mendapatkan. Karunya Nabi itu seperti itu. Jadi ada perhatian dan ada kasih sayang kan, seperti itu. Maka muncul fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tafaqqudul amiri wal qaidi ahwala ra'yatihi. Dalam hadis ini juga terkandung tafaqqudnya amir. Artinya pemimpin itu memeriksa, meninspeksi. Infeksi betul? Inspeksi ya, bukan infeksi. Jadi memeriksa, pemeriksaan dari pemimpin, amir, wal qaid dan komandan. Pokoknya yang jadi pemimpin itu selalu memeriksa ahwala ra'yatihi, keadaan rakyatnya. Rakyat itu diambil dari bahasa Arab, ra'iyah. Keadaan bawahannya atau keadaan yang dikuasainya, seperti itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti turun, tahu keadaan Ka'ab bin Ujrah berpenyakit, kepalanya borok seperti itu, ya. Jadi ini tauladan kita dalam sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai kepala, seperti itu ya, harus care ya terhadap bawahannya, bagaimana keadaannya, seperti itu ya. Dan beliau adalah pemimpin yang patut diteladani oleh kita semua. Kemudian yang ke-9, alhaqal ulama bihalqi ra'si. Para ulama mengikutkannya bihalqi ra'si itu dengan mencukur rambut itu taklimal azfar, menggunting kuku. Menggunting kuku juga tidak boleh ketika ihram gitu ya. Hukumnya diikutkan kepada pengharaman ini. Wathibi, dan juga berwangi-wangian tidak boleh. Walibasi, dan juga walubsi, dan juga berpakaian yang terjahit itu. Wabi jami'i turfati fikulin minha, dan setiap namanya kemewahan, karena ihram itu adalah sangat sederhana. Waktu sama fidyatul adha, disebutlah dengan fidyatul adha. Fidyah karena adha ya. Adha itu gangguan, penyakit dan sebagainya, pelanggaran gitu ya. Fidyatul adha. Yang ke-10, warada fi ba'dil ahadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi Ka'bin. Terdapat dalam sebagian hadis-hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Ka'ab. Sebagian lagi riwayat ini anahu humila ilaihi, bahwasanya dalam hadis ini mah Ka'ab yang dibawa kepada Nabi karena penyakitnya itu dilaporkan kepada Nabi. Ya, sebagian melewati, lewat, lihat berarti kan. Nah, bagaimana ini? Apakah Nabi lewat? Apakah si Ka'abnya itu dibawa? Maka dijamak, dipadukan antaranya oleh para ulama bahwasanya Nabi itu melewati kepada Ka'ab awalnya gitu. Summa talabahu,
kemudian memintanya, fahumila ilaihi, kemudian dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ketika Nabi melewat itu belum terlalu perhatian banget gitu ya. Tahu sudah gitu lewat diminta, ayo sini gitu ya, bisa gitu ya. Lihat Nabi Sallallahu kasusnya, kemudian bawa diminta, kemudian mungkin supaya ngobrolnya itu penjelasannya supaya jelas gitu ya, maka dibawalah, itu dipadukan riwayatnya. Yang ke-11 ya juzul halqu qabla takfiri wa ba'di. Bolehnya mencukur sebelum takfir. Takfir bukan mengkafiran, tapi apa? Sebelum penghapusan dari kesalahan tersebut dan setelahnya. Ya. Jadi kifarat takfir itu maksudnya kifarat penghapusan. Kakifaratil yamin, seperti kifarat bersumpah. Tajuju qoblal hansi, boleh sebelum pelanggaran dan setelahnya. Ya. Maksudnya gimana? Ini saya berpenyakit kepala, harus dicukur, dibotakin. Nah, boleh bayar fidyah, boleh baru dicukur gitu lah. Boleh juga dicukur baru bayar fidyah gitu ya. Seperti juga kafaratul yamin, sumpah ya. Sumpah berarti boleh melanggar mau melanggar sumpah, ya sudah sumpah, sudah janji, kan ada kifaratnya, ya boleh membayar dulu baru penyelisihi dari sumpahnya, boleh selisihi sumpah kemudian juga bayar kifaratnya, boleh. Yang ke-12 sababun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat faman kana minkum maridan, tadi sampai akhir Al-Baqarah 196. Qadiyatu Ka'binil ujrah, itu adalah permasalahan Ka'ab bin Ujrah. Itu berkaitan dengan Ka'ab bin Ujrah. Al-Baqarah 196 itu kaitannya dengan permasalahan Ka'ab bin Ujrah. Tapi walakinnaha amatun, akan tetapi sebenarnya itu qadiyah yang lainnya juga, masalah kepada yang umum juga. Li'anal ibrata bi umumil lafzi, ini adalah kaidah yang harus digarisbawahi. Li'anal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sababi, karena pelajaran itu dengan umumnya lafad, bukan khususnya sebab. Bukan kasus itu pada Ka'ab bin Ujrah, atau penyakit juga itu adalah penyakit kepala saja. Misalkan ada penyakit-penyakit yang lainnya, apakah ada penyakit di mana ini, di kuku, sehingga harus menggunting kuku tapi belum beres tahalul gitu ya, tapi harus digunting karena ini berpenyakit, kita harus digunting. Nah itu juga dapat juga, walaupun itu bukan adan mirosih kan gitu, walaupun itu bukan penyakit di kepala ya. Demikian sampai faidah yang ke-12. Nanti ada pembahasan tahqiqut tahyir fil kafaroh, tentang tahqiq apakah pemilihan di dalam kafaroh. Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal 2 menit lagi kita akan kumandang adzan Isya untuk siap-siap dan beres-beres. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.